Ya, baik Bapak Ibu, apa sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Tadi pembinaan calon pendeta dan evangelis ya, klasis Kingmi Jasuma. Jadi topiknya adalah pelayan Tuhan, ya pelayan Tuhan. Jadi selain kita memahami, mengerti semua aturan ADART di satu organisasi, terutama di Sinode Kingmi, nah itu menjadi suatu dasar atau bisa dikatakan petunjuk pedoman buat kita untuk melakukan ya pekerjaan tanggung jawab kita di suatu organisasi. Di suatu organisasi tentu perlu namanya tertib, peraturan, ADART. Nah itu membuat keteraturan karena Tuhan menghendaki keteraturan supaya pekerjaan Tuhan ini adalah gereja, yaitu tubuh Kristus. Tuhan maunya itu lebih teratur daripada aturan manajemen dari pemerintah ataupun negara ini. Tapi seringkali kita lihat di gereja ataupun sinode ya kurang ada aturan, adanya yang penting aturannya mengalir gitu ya, sehingga terjadi kekacauan gitu. Jadi bagi kita harus ada aturannya. Mungkin sudah disampaikan ADART oleh Pak Ketua Pak Gim Ginting, dan hari ini hal yang lebih utama lagi adalah dasar Alkitab, mengapa kita memilih, mengingini, menghendaki sebagai pelayan Tuhan. Apa itu pelayan Tuhan dan mengapa kita mengingini atau menghendaki atau memilih untuk mau menjadi pelayan Tuhan. Entah itu gelar pendeta muda, pendeta penuh, ya pendeta pembantu, evangelis, ya dan yang lain sebagainya, bahkan sampai kepada pengerja sekalipun ya. Mengapa kita harus memilih itu? Nah, kalau kita sudah tahu mengapa kita memilih jadi pelayan Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dan bagaimana kita melakukannya? Itu yang terpenting. Itu yang penting. Lalu apakah berdampak ya dengan menerima suatu jabatan di suatu organisasi gereja? Tentu jabatan itu penting dalam satu organisasi, tapi jauh lebih penting lagi kalau dengan jabatan itu kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih yang efektif, lebih proaktif ya untuk mengembangkan suatu pelayanan di gereja masing-masing yang dipercayakan oleh Tuhan. Oke, jadi malam hari ini dasar firman Tuhan yang kita pakai, yang kita ambil adalah dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita persiapkan ayat ini, kita baca dulu ayat ini secara keseluruhan. Sebenarnya secara keseluruhan 1 Timotius 3 ya. Tapi coba kita cukup baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Minta tolong mungkin dari mulai Ibu ini, nanti Ibu Sarah, baru ke Pak Lepri, lalu ke Ibu Mohon maaf Pak, saya masih dalam perjalanan, mungkin siapa itu? Oh Sarah. ya, oke, baik. Atau semua bisa buka, tapi yang membantu kita untuk membaca Ibu Weni saja. Silakan Mbak Ibu Weni, silakan. Oke, 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan perikop syarat-syarat bagi penilik jemaat. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.
Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Oke, baik. Eh, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah pelayan Tuhan, juga adalah anak rohaninya. Nah, jadi tujuan Paulus menuliskan ini supaya pelayanan yang dipercayakan kepada Timotius oleh Tuhan, supaya itu berjalan dengan baik, tertib, ya. Pada saat itu mereka mengalami banyak kesusahan atau banyak penderitaan, ya. Ketika gereja mula-mula itu tidak seperti yang sekarang, ya, memang masih terjadi penganiayaan bagi umat Kristen di beberapa tempat, tapi kalau zaman gereja mula-mula itu pada saat lahir gereja berkembang bertumbuh dari 120 orang menjadi bertumbuh jadi 3.000, 5.000, 40, 4.000, lalu terus bertambah. Dan pada saat itu juga bertambah juga kesusahan, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula, dan termasuk adalah Rasul Paulus sendiri menjadi salah satu narapidana, ya, bukan karena kejahatan, bukan karena pelanggaran melakukan suatu kejahatan ataupun korupsi dan yang lain, tapi karena kebenaran, karena Injil dia menderita. Tapi dalam penderitaan itu Paulus tidak pernah undur, ya, itu tidak pernah kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena dalam hatinya sangat kuat pelayanan itu, ya, kuat. Jadi udah tahu mengapa dia memilih dia sebagai pelayan Tuhan, mengapa dia menghendaki sebagai pelayan Tuhan, dan apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dia pertanggungjawabkan, dan apa risikonya, ya. Benar-benar Paulus tahu, dan itu juga harus diketahui oleh Timotius. Pasti Timotius juga mengalami hal yang sama. Maka pada malam hari ini kita belajar dasar yang kuat sebagai syarat pelayan Tuhan, atau disebut di sini nanti penilik jemaat. Saya tidak bisa jelaskan secara keseluruhan, secara eksposisi 7 ayat ini, bahkan secara keseluruhan pasal 3 ini nanti bisa dipelajari di buku yang saya tulis, ya. Ada buku yang saya tulis ini, nama bukunya Prinsip-prinsip Kepemimpinan Gembala Sidang dalam Memilih dan Mengangkat Penilik Jemaat Menjadi Pelayan Tuhan. Sekali lagi, prinsip-prinsip kepemimpinan Gembala Sidang dalam memilih dan mengangkat penilik jemaat menjadi pelayan gerejawi, ya, maksudnya gerejawi, ya. Nah, ini di buku yang tulis, dan ini buku udah cukup banyak juga beredar di kalangan para pendeta, ya, terutama di Indonesia bagian timur, di Papua, ya, ke Papua, ke Sumatera dan yang lain, ya. Dan dalam buku yang lain ada pelayan yang berkenan. Ini juga bagus, pelayan yang berkenan. Supaya dengan kita membaca buku-buku ini yang dasarnya adalah tentu mau dibangun dari Alkitab, supaya kita tahu tanggung jawab kita, ya. Oke, kita tahu apa sih sebenarnya pelayan Tuhan itu. Mengapa kita harus melayani? Nah, ini yang harus kita lihat mulai dari pembacaan firman Tuhan tadi. Ayat yang pertama, mari kita perhatikan. Dikatakan, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, benarlah perkataan ini, saya tidak tafsirkan, tapi yang kita perlu perhatikan, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Jadi jabatan penilik jemaat. Jadi jabatan itu bukan karena organisasinya sehingga kita memiliki jabatan. Bukan, tetapi dalam organisasi harus ada jabatan, gitu, ya. Makanya ada jabatan mulai dari pengurus badan pengurus harian, ya, dari klasis, dari ketua, sekretaris, bendahara, dan yang lain, dan pendeta, ya, semuanya pendeta. Ada jabatan.
Nah, jabatan. Nah, ditekankan oleh Rasul Paulus di sini adalah kepada Timotius itu adalah jabatan penilik jemaat. Ya, penilik jemaat. Nah, kata penilik jemaat ini kata yang digunakan episkopos, ya. Ya, episkopos, ya. Kata episkopos ini sebenarnya tidak pernah digunakan dalam kitab suci untuk menunjuk kepada rasul-rasul, ya, kecuali Yudas Iskariot di Kisah Rasul 20. Jadi sebab dikatakan ini sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya Yunani episkopen, ya diambil orang lain. Nah, ini yang mau kita perhatikan adalah penilik jemaat itu disebut dengan episkopos atau juga episkopen, ya. Nah, jadi kemudian kitab suci tidak pernah juga menggunakan episkopos itu untuk apa? Untuk menunjuk, ya, untuk menunjuk pada kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi dari tua-tua atau penatua atau pengganti penuh jabatan. Artinya itu sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, misalnya pendeta PDT penuh itu lebih tinggi daripada PDM, ya PDM lebih tinggi dari PDP, ya kan? Ya, atau evangelis yang lebih rendah dari yang lainnya. Tidak ada demikian. Namanya kalau sudah pelayan Tuhan, apapun jabatannya itu, entah pendeta muda, ya pendeta pembantu, evangelis, majelis. Nah, itu semua adalah pelayan dan itu semua sama apa namanya? Kalau dikatakan tidak ada satu hierarki, ya hierarki. Itu sama pelayan juga di hamba Tuhan. Nah, yang bedakan adalah nanti karunia yang dimiliki atau bentuk tugas yang dimiliki. Jadi kata ini digunakan dalam kitab suci untuk menunjukkan apa? Pelayan Injil. Episkopos itu adalah pelayan Injil, pemimpin gereja. Jadi tanpa ada yang lebih tinggi dan tanpa ada yang lebih rendah. Makanya jangan sampai kita punya pemahaman, ya, oh, aku kan hanya evangelis saja, kan aku hanya pendeta pembantu saja, aku hanya pembantu muda saja, itu tugasnya pendeta penuh. Tidak. Ya, di hadapan Tuhan semua pelayan itu sama, ya sama. Yang membedakan ini sebenarnya adalah organisasi, ya di organisasi. Tapi dalam hal tugas dan tanggung jawab, ya tanggung jawab kita kepada Tuhan sama, ya. Dan dalam kesamaan itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaan organisasi, perbedaan jabatan, perbedaan tugas dan tanggung jawab. Ini tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita, gitu. Ya, nah ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Oke, nah itu mengenai penilik jemaat. Lalu kita perhatikan menginginkan. Sebenarnya kata yang digunakan di sini bukan menginginkan, ya, menginginkan. Jadi kata diterjemahkan menginginkan itu di sini adalah orego, ya orego. Sebetulnya berarti apa? Menjangkau. Ya, menjangkau atau mengulurkan. Lalu bisa dikatakan juga lalu menjangkau sesuatu atau merindukan sesuatu atau berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Nanti bisa dibaca di Ibrani 11:16. Nah, ini yang kata asli yang digunakan, menginginkan. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai kita pemahaman hanya suatu keinginan. Misalnya menginginkan, ya menginginkan satu jabatan, ya menginginkan suatu keinginan itu seolah lahir dari diri kita sendiri, gitu, ya, atau menginginkan sesuatu barang, gitu kan? Karena kita inginkan suatu barang itu, maka ada sesuatu yang harus kita siapkan untuk membayar, kan gitu, ya, gitu. Jadi ini kita lebih perhatikan. Ini sebenarnya penekanan adalah mengulurkan, menjangkau ataupun dengan menjangkau sesuatu. Nah ini, jadi kata menginginkan, kita perhatikan ini harus ada suatu keinginan yang sungguh-sungguh, itu maksudnya. Jadi lahir dari suatu keinginan yang sungguh-sungguh. Jadi bukan karena dipaksa, bukan karena hanya sekadar melengkapi supaya lebih banyak pejabat di satu gereja, ya bukan, ya.
Ya, saya percaya yang mau dilantik ini bukan karena dipaksa ya, tapi karena memang ada panggilan yang sungguh-sungguh dalam diri. Tadi di sini dikatakan keinginan yang sungguh-sungguh dalam diri mereka yang akan dimasukkan ke dalamnya. Ya, jika seorang menginginkan, ia harus menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Dengan tujuan apa? Tujuan membawa kemuliaan yang lebih besar bagi Allah dan untuk melakukan kebaikan ya terbesar bagi jiwa-jiwa yang kita layani. Kalau dikatakan jiwa-jiwa atau manusia atau jemaat yang lain, tentu dengan ada cara, dengan jalan apa yang Tuhan tentukan untuk kita kerjakan, kita lakukan. Jadi itu tujuannya ya. Jadi terlebih adalah untuk membawa kemuliaan yang lebih besar bagi Allah. Nanti jangan sampai kemuliaan bagi kita, ya. Bahkan melakukan kebaikan terbesar bagi jiwa-jiwa. Oke. Nah, nah itu kata menginginkan ya. Jadi itu menginginkan. Jadi kita ingin merindukan, menjangkau, menghendaki itu karena sebenarnya dorongan dari Tuhan yang menaruh di dalam hati kita. Nah, sekarang mari kita perhatikan hal-hal yang bertentangan dengan motivasi ataupun mengingini menjadi pejabat, menjadi pelayan. Ini penting. Saya awali dengan hal ini karena ini seringkali ditemukan yang seperti ini. Sehingga tidak setia di dalam pelayanan, tidak ada loyalitas dalam pelayanan. Ya, mengapa? Ya, ada hambatan. Ya, ini bertentangan motivasi. Misalnya, ya nanti di salah satu ayat itu firman Tuhan kita tadi sudah dilihat, janganlah menjadi tidak hamba uang ya. Jadi menginginkan jabatan itu dengan motivasi yang salah, yaitu apa? Dengan motivasi uang, ya motivasi uang. Kalau motivasi kita uang, tentunya bukan di gereja, tapi jadi pembisnis atau jadi pengusaha. Kalau itu ya, nah bukan berarti uang tidak penting dalam pelayanan, itu penting, ya. Nah, jadi katakan begini, orang-orang ini sering disebut sebagai orang yang istilah orang Tionghoa disebut sebagai apa? Co Yesu atau co gereja. Co Yesu atau co gereja. Artinya adalah hamba uang gitu. Jadi dia mau ikut Yesus karena uang. Jadi ya ikut gereja karena uang. Ya gitu ya. Nah, jadi istilah ini sebenarnya istilah yang memalukan. Ya, tapi harus diakui benar dan ini banyak terjadi dalam suatu pelayanan, ya. Dalam suatu pelayanan. Jadi motivasinya itu, ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini tujuannya adalah untuk apa? Biasanya untuk memperkaya diri sendiri. Jadi bukan untuk kemuliaan Tuhan ataupun kebaikan dari jiwa-jiwa yang mereka layani, ya. Nah, ini tidak terlalu berbeda dengan orang-orang yang jadi pendeta demi profesi. Maka saya katakan, pendeta itu jangan sampai atau pelayan Tuhan itu kita mengatakan itu sebagai profesi. Bukan, tapi itu adalah panggilan. Beda ya. Ya, profesi. Profesinya apa? Pendeta, jangan. Tidak tepat. Ya, profesi itu beda. Jadi harus kita menempatkan itu adalah suatu panggilan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Nah, ini penting. Seringkali saya bilang begini. Ya, dalam satu ilustrasi. Apa perbedaan dan persamaan dari seorang perampok dan pelayan Tuhan atau pendeta sekalipun itu yang sudah khotbah di mimbar? Apa bedanya? Apa persamaannya? Ya, ya, ada. Ya, bedanya apa? Bedanya satu menginginkan untuk merampok, ya, dengan menggunakan senjata itu, ya senjata. Ya, yaitu apa? Bisakah dengan kelewangkah, ya, senjata tajamkah atau pistolkah atau yang lain? Ya, dengan itu senjatanya. Karena menginginkan sesuatu untuk merampok, mencuri dan yang lain. Ya, tujuannya apa? Ya karena ingin mendapatkan sesuatu, uang, sesuatu yang berharga. Lalu bagaimana dengan pendeta? Ya, ya pendeta apa? Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan uang? Diawali dengan dia harus punya jabatan. Ketika dia jabatan, dia diakui di gereja. Ya, kalau udah diakui di gereja, khotbahnya bagus, hebat, sehingga dia diterima.
Nah, lama-lama perubahannya ya apa? Motivasinya bukan lagi untuk melayani, tapi motivasinya untuk kehormatan diri sendiri, motivasinya untuk uang, ya untuk uang. Nah, kalau udah seperti ini, hanya bedanya alatnya saja. Alatnya apa? Kalau tadi senjata tajam, kalau ini alatnya apa? Ya Alkitab gitu, ya Alkitab. Nah, jadi pegang Alkitab, dikuasai Alkitab demi untuk mengingini sesuatu, yaitu uang gitu ya. Nah ini kenyataannya sampai hari ini masih banyak yang demikian. Tapi orang-orang yang demikian kalau nggak bertobat itu cepat runtuh, ya cepat runtuh bahkan tinggalkan pelayanan, ya tinggalkan pelayanan. Itu udah banyak contoh itu, ya. Kalau udah kuat panggilan itu, maka itu akan bisa terjadi. Jadi menganggap kalau sekolah sekuler mahal tentunya ya, udah susah-susah sekolah, sekuler itu kalau bekerja karena udah bekerja mungkin ya dibayar murah gitu kan. Padahal udah S1 misalnya ya. Ternyata gajinya rendah. Nah, udah gaji rendah ini misalnya di pekerjaan umum ini. Dia udah sekolah susah-susah jadi lebih baik lebih enak kerja sebagai pendeta, nggak terlalu susah, nggak terlalu memakan waktu kalau kerja itu 8 jam, kalau pendeta ya cukup 2 jam, ya 2 jam di gereja, nah atau mungkin tambah lagi di tengah minggu 2 jam, tapi dapat ya gaji kan gitu ya. Nah ada gereja tertentu punya gaji ya tiap bulan ya. Kalau saya digaji setiap tanggal 32 Bapak Ibu ya. Nah itu ya artinya nggak ada tanggal 32 ya Pak Letri ya. Ya tidak terhingga gajinya gitu ya. Jadi ya jadi lebih enak kerja sebagai pendeta. Maka motivasinya adalah apa? Uang. Ini menyebabkan mereka sering rebutan jemaat, bahkan saling tuduh sebagai pencuri domba dan sebagainya. Bukankah ini sering terjadi? Apalagi kalau jemaatnya itu jemaat yang beruang, bukan beruang, beruang. Misalnya lagi nanti beruang gitu ya. Ya perpuluhannya besar misalnya kan. Nah, karena perpuluhannya besar, tiba-tiba pindah ke tempat lain, bisa ramai gembala dengan gembala. Ada apa kamu bawa jemaat saya ke sana? Ya, nah itu ya. Mengapa? Selama ini perpuluhannya cukup besar, tiba-tiba pindah ke tempat lain, perpuluhan tidak masuk lagi ke apa namanya kantong persembahan gereja, ya. Nah, atau yang lain-lain, contohnya ya orang yang mungkin baik pindah ke tempat lain. Nah, ini bisa bertengkar, ya kan, menuduh satu sama lain pencuri domba, itu jemaat saya. Maka sering saya katakan kepada pejabat klasis, jangan pernah mengatakan itu jemaat saya. Ya, itu jemaat saya, itu domba saya. Itu adalah jemaat Tuhan. Ya, itu adalah domba-dombanya Tuhan. Itu ya. Hanya kita dipercayakan untuk melayani. Nah, siapa kita kalau kita mengatakan itu jemaat saya? Oh, itu jemaat yang segembalakan. Ya kan gitu. Itu jemaat saya dan yang lain sebagainya. Itu jemaatnya Yesus, jemaatnya Tuhan. Karena Yesuslah pendiri gereja. Dan dia kepala gereja dan dia pemilik gereja. Dan kita dipanggil sebagai pelayan-pelayan di gereja itu. Kita hanya sebagai budaknya, sebagai doulos, ya. Ya, doulos. Jadi jangan sampai nanti ada keributan, apalagi selama Kingmi. Misalnya nanti tidak lama lagi, misalnya ada berdiri Kingmi, ya dekat Cendrawasih, Kingmi yang lain, kira-kira apa namanya 2 kilo atau 3 kilometer dan yang lain, lebih nggak terlalu jauh berdiri sana, tiba-tiba satu pindah ke sana, wah ya bertengkar sesama gembala klasis. Gini. Saya yakin tidak itu terjadi hal itu. Misalnya nggak jauh dari Bethlehem, ya, makanya kita nggak boleh, harus kita buat ada radiusnya, ya radius berapa kilometer baru bisa ada kingmi gitu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti gereja-gereja lain. Di satu ruko itu ada organisasi yang sama. 3 gereja yang lokal yang berbeda tapi sinode yang sama itu. Nah, ini nggak tahu ini bagaimana seperti itu ya. Apa di tempat yang sama ya dengan 3 gereja lokal yang sinode sama gitu.
gembala yang berbeda gitu. Nah, itu ya. Itu luar biasa ya. Tentu kita jangan ikuti yang demikian. Kita harus atur ya. Ya, masih luas kok Indonesia ini, masih luas Jawa Sumatera ini. Ya. Oke, baik. Jadi motivasi mau menjadi tua-tua atau pemilik jemaat dengan tujuan supaya dihormati, bisa juga ya, supaya dihargai, dianggap sebagai orang Kristen yang aktif dan sebagainya. Jadi jangan kita mau jadi pelayan Tuhan itu supaya lebih dihormati atau lebih dihargai atau dianggap oh dia orang Kristen yang aktif. Ya gitu ya. Nah, tidak itu yang kita cari. Ya. Kalau itu yang kita cari, suatu saat ketika kita tidak dihargai, dihormati oleh jemaat, kita akan marah. Ya, akan marah, betul. Benar akan marah. Tapi kalau kita menempatkan diri lebih dahulu menghargai, menghormati orang lain, tanpa orang lain mungkin membalas dengan menghargai, menghormati, kita tidak perlu marah. Ya, menghadapi jemaat ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, hari ini senyum, belum tentu besok ketemu kita di luar senyum. Hari ini dia bersuka cita, belum tentu hari besok bersuka cita. Ya, bisa saja datang dengan 1000 keluhan, kan gitu ya. Nah, kita siap atau tidak, kan gitu ya. Ya, nah ini. Nah, itu. Jadi mungkin ada yang kurang menghargai, menghormati kita, ya. Jadi banyak orang Kristen yang entah karena rendah diri atau memang karena malas, tidak mau memikul tanggung jawab, selalu menolak untuk menjadi majelis atau pelayan Tuhan. Itu ada di gereja. Ya, ada di gereja demikian. Anda mau jadi majelis gitu. Nggak mau bisa saja karena takut berkorban atau takut waktunya tersita dengan alasan dari segala kesibukan. Ya, untung aja Tuhan mengatakan, ya aku memberikan waktu kepadamu, lalu engkau terlalu sibuk dengan dunia, dengan dirimu sendiri, ya sudah, cukuplah sampai di sini, ya kan gitu. Secepat langsung rapture, diangkat, kan gitu ya. Ya, nah itu tentu tidak baik demikian. Ada juga yang bersedia menjadi majelis, ya, atau pendeta, atau dengan tujuan apa? Untuk menaikkan harga diri itu tadi. Ya, untuk menaikkan harga diri, dihormati, dihargai. Ya, sekalipun apa? Sekalipun pengetahuan Alkitabnya kurang memadai atau tidak memadai. Itu. Nah, tapi ada juga yang gembala ya. Ya, ini bukan yang suatu cerita gitu kan. Ada satu gembala ketika udah melihat ada di antara jemaat itu hadir adalah orang berduit dan mungkin dia juga satu pengusaha dan yang lain sebagainya, ya. Nah, belum lama jadi pendeta, belum lama jadi jemaat di situ sudah ditawarin ya untuk apa? Menduduki suatu jabatan di suatu majelis gitu. Padahal belum bertobat sungguh-sungguh, maka dikatakan jangan orang yang baru bertobat gitu. Nah, makanya itu bisa menjadi suatu saat jadi musuh dalam tanda kutip buat gembala yang memilih dan mengangkatnya. Mengapa? Karena ketika dia dipilih misalnya jadi bendahara karena dia pengusaha tidak mungkin ya tidak mungkin korupsi karena dia banyak uang gitu kan. Nah, ternyata dalam perjalanan memang dia banyak berkorban. Oh, banyak sekali dia berkorban karena dia baru belum bertobat sungguh-sungguh. Pengorbanannya semua dihitung-hitung. Ya, dihitung semua apa yang dilakukan. Oh, gereja ini berdiri karena saya. Ya, ini lebih baik karena saya. Nah, lama ketika nanti ditegur oleh gembala melakukan suatu kesalahan, misalnya, orang itu bisa tersinggung dan marah gitu. Bapak tidak tahu diri. Ya, Bapak ini tahu mengapa gereja ini bisa berdiri besar seperti ini. Ya, mengapa bisa ada itu ini? Itu karena saya. Nah, ini dia bukan lagi karena kita. Dalam suatu organisasi, dalam suatu pelayanan gereja tidak boleh karena saya. Buang itu karena saya, tapi karena kita. Karena kami. Selalu gunakan kita dan kami, jangan saya. Ya, kalau saya itu berarti kita tidak jauh dari Lucifer. Dia mengatakan aku ingin, gitu diulang. Aku menghendaki, kata aku diulangi. Yang egois gitu, seolah-olah karena dia semuanya. Ya, ada. Kalau saya nggak ada di gereja ini akan hancur. Wah, siapa lu? Kau mengatakan demikian? Memang yang pemilik gereja, gitu ya.
Kalau nggak ada lagi di gereja ini, ya Tuhan bisa percayakan yang lain. Nah, begitu. Jadi tidak boleh ada seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini saya kutip ini. Pelayan sejati tidak memanfaatkan Allah demi tujuan mereka. Ini penting. Jangan memanfaatkan pelayanan atau pelayan memanfaatkan Allah untuk tujuan kita. Nah, tujuan kita apa tadi? Untuk apa? Supaya dapat uang, persembahan kasih, supaya dapat dihargai, dihormati. Ya, atau harga diri lebih tinggi, ya. Nah, bukan. Tapi pelayan sejati yaitu apa? Membiarkan Allah memakai mereka untuk tujuan sendiri, tujuannya Tuhan. Yaitu pelayan yang baik. Itu pelayan sejati itu gitu. Tuhan, saya suka-sukamu, kan ada suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagu itu bagus sekali sebenarnya. Tapi ke pertanyaannya, benar nggak suka-sukanya Tuhan? Sedikit ada konflik aja di antara satu sama lain, ada gesekan, udah mulai mundur dari pelayanan, udah malas yang dua pengerja, baru ada gesekan. Tapi dikatakan suka-sukamu Tuhan. Itu bukan suka-sukamu Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Lebih baik diganti lagu itu, diubah lagunya suka-sukaku Tuhan. Aku mau melayani atau tidak, suka-sukaku Tuhan. Nah itu, ya. Nah itu. Jadi sekali lagi kita membiarkan diri dipakai Tuhan, ya, melayani dipakai untuk tujuan Tuhan. Udah pasti tujuannya banyak, ya, tujuannya terutama dalam misi, ya, misi amanat agung Kristus, ya. Jadi ini penting sekali. Nah, pelayan sejati akan terlihat di mana? Di sikap atau sifat kerendahan hati kita saat melayani Allah, melayani Tuhan dengan sesama. Ini yang dimiliki oleh Yesus. Nanti kita lihat di kitab Filipi. Ya. Nah, dari sekali lagi pelayan sejati itu akan terlihat dari sifat kerendahan hati. Bagaimana kita bisa melihat orang itu rendah hati atau tidak? Kita nggak bisa mengatakan aku rendah hati loh. Ya, kalau orang mengatakan aku ini orang yang rendah hati loh, pada saat dia mengatakan aku orang rendah hati udah sombong. Ya, gitu. Tidak perlu kita mengatakan diri aku adalah orang yang rendah hati, gitu. Memang Paulus juga mengatakan begitu. Aku ini rendah hati terikut teladanku, kan gitu ya. Bukan dari satu kesombongan karena memang begitu. Tidak perlu kita ucapkan. Tapi orang lain yang menilai, yang melihat kita ini orang yang rendah hati atau tidak. Ya, orang rendah hati itu kalau didefinisikan sesuai dengan Alkitab. Ya, definisinya gini. Ya, rendah hati adalah menempatkan Kristus yang pertama dan utama di dalam hidupnya. Itu. Menempatkan Kristus atau Yesus Kristus yang pertama dan utama dalam hidupnya. Wow. Kalau sudah menempatkan yang pertama dan utama Yesus dalam hidupnya, udah segalanya itu. Ya, ya, sudah ada di situ sifat kerendahan hati, sudah ada di situ sifat memiliki belas kasihan, mengasihi, ya, keteladanan. Nah itu. Dia mengosongkan dirinya, dia adalah penghuni surga, penguasa, pencipta langit, bumi dan segala isinya, mau menjadi manusia, mengosongkan dirinya, ya, rela untuk menjadi manusia dan menyerahkan diri dengan kerelaan dirinya menjadi manusia demi menebus dosa manusia. Nah, itu menunjukkan suatu sifat kerendahan hati. Ya, dia tinggalkan atau dikatakan atau dia tidak menggunakan jabatan itu. Ya, ya, memegahkan dirinya dengan jabatan dimiliki itu, tidak. Tapi tetap menunjukkan sifat kerendahan hati. Makanya dia taat sampai mati di kayu salib itu menunjukkan satu kerendahan hati dan juga kesetiaan kepada Bapaknya, ya. Nah, itu rendah hati, Bapak Ibu. Oke. Harus kita lanjutkan lagi. Nah, yang penting lagi adalah hal bertentangan motivasi. Seorang hanya boleh menolak tawaran menjadi pelayan Tuhan atau tua-tua kah atau pendeta muda kah kalau yakin bahwa Tuhan tidak memanggilnya untuk menduduki jabatan itu. Ini renungan buat kita yang malam hari ini mau dilantik. Ya,
jangan sampai kita mau jadi pendeta, pejabat dalam satu gereja, sebenarnya tidak ada di dalam hati gitu. Ya karena hanya ditawarkan gitu. Ya, hanya ditawarkan gitu. Maka kita mau atau didorong-dorong gitu. Baru mau gitu ya. Jangan, tidak demikian. Ya, lebih baik mundur kalau demikian. Karena nanti akan kecewa kita. Ya kan kita kecewa. Tapi kalau kita menerimanya karena menerima yang dikatakan dengan sungguh-sungguh, ya merindukannya, ingin menjangkau, ya melakukan pekerjaan Tuhan, nah maka saya menerima jabatan itu, mau dilantik. Nah itu yang baik. Maka pertanyaan bagi mereka yang menawarkan diri menjadi pelayan Tuhan gereja ataupun penilik jemaat, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ya, pertanyaannya saya buat begini. Ya, apakah kamu berpikir menganggap bahwa kamu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil jabatan itu bagimu? Renungkan ini baik-baik. Ya, ketika saya menerima suatu jabatan pendeta muda kah, pendeta kah, evangelis kah, apakah itu karena dorongan ataupun digerakkan oleh Roh Kudus? Itu terpenting. Kalau tidak lebih baik mundur, jangan kita paksakan. Gitu. Akan bikin kacau nanti dalam suatu pelayanan. Tapi kalau itu digerakkan, sudah yakin digerakkan oleh Roh Kudus sehingga mau mengambil suatu jabatan itu, nah itu berarti itu luar biasa. Maka kita siap. Ya, karena dikatakan nanti pekerjaan itu adalah indah. Nanti kita lihat hal itu. Inilah yang perlu kita renungkan. Oke. Masih kita lanjutkan ke ayat yang pertama di 1 Timotius 3 tadi itu. Ya. Jabatan pemilik jemaat muda menginginkan saudara, lalu dikatakan ada pekerjaan indah. Wow, luar biasa. Ternyata kalau kita sudah menerima karena dorongan Roh Kudus dan mau menerima jabatan itu karena dorongan Roh Kudus, karena kehendak Roh Kudus, maka pekerjaan yang kita pekerjakan, yang kita lakukan itu adalah indah. Ya, indah dalam pandangan siapa? Indah dalam pandangan manusia belum tentu indah dalam pandangan Tuhan. Tapi indah dalam pandangan Tuhan sudah pasti indah dalam pandangan manusia. Ya, ada manusia. Jadi perlu kita ingat bahwa surat Paulus ini ditulis pada saat itu pada abad pertama, di mana gereja orang Kristen sedang dimusuhi oleh siapa? Pihak Yahudi dan juga Roma. Ya, dan juga ada orang-orang kafir lain. Nah, orang-orang kafir lain seperti tadi yang saya katakan, jemaat pada saat dalam keadaan kesusahan pada saat itu, penderitaan pada saat itu. Nah, karena itu pada zaman itu menjadi orang Kristen saja sudah sangat susah, menderita, apalagi menjadi penilik jemaat, apalagi menjadi tua-tua. Ya. Di zamannya sekarang ini, di zaman Covid ini, ya gereja banyak yang berguguran, ya kan gitu ya, gereja maksudnya organisasinya. Kalau gereja itu nggak pernah gugur, kalau udah janji Tuhan ya, mau tidak akan pernah menghancurkannya, kan gitu ya. Ya, nah kalau kita perhatikan di sini, nah karena itu Paulus meninggikan jabatan itu dengan menggunakan istilah pekerjaan indah. Sekalipun engkau dalam kesusahan, sekalipun engkau dalam penderitaan karena imanmu kepada Kristus, karena Injil Kristus engkau menderita, ingat, itu adalah pekerjaan yang indah. Nah, kalau di kitab Roma dikatakan, kalau kita perhatikan nanti di kitab Roma 14, dikatakan betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Nah, dan itu dikutip dari kitab Yesaya. Mereka yang datang membawa kabar baik, betapa indahnya. Nah, ini luar biasa. Jadi pekerjaan yang indah ketika seorang memilih jadi pelayan Tuhan, memilih suatu jabatan di gereja masing-masing. Ingat, itu adalah pekerjaan yang indah di mata Tuhan. Ya. Jadi perhatikan kata pekerjaan. Kata pekerjaan ini dengan mengatakan apa? Bahwa jabatan tua-tua, ya, ataupun jabatan penilik jemaat, kalau dalam kita gereja misalnya jabatan pendeta, penginjil, dan yang lain, suatu pekerjaan
Membutuhkan namanya apa? Membutuhkan namanya kerajinan. Membutuhkan namanya ketekunan. Itu, ya. Itu sudah harus. Bukan lagi suatu pilihan, mau tekun atau tidak ya, mau rajin atau tidak ya. Tidak, tidak ada sikap yang demikian. Nah, karena itu kalau mau menjadi tua-tua dan pilih jemaat, kita tidak boleh menginginkannya karena memandang pada keuntungan ataupun karena kehormatan ataupun supaya punya kedudukan, dengan kedudukan itu kita merasa dihargai, dihormati. Bukan. Ya. Ya, jadi kita harus menginginkannya karena apa? Karena memang mau bekerja bagi Tuhan. Bukan bagi bekerja buat gembala kita. Ya, bukan. Bukan bekerja melayani buat pemimpin kita, bukan. Tapi bekerja bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan. Sehingga segala karunia-karunia yang dimiliki, kemampuan-kemampuan yang dimiliki, dia akan fight, dia akan melakukan itu dengan benar-benar penuh dengan keyakinan, penuh dengan iman, ya, penuh dengan kerja keras, ya, memiliki loyalitas yang tinggi, komitmen yang tinggi, ya, atau bisa dikatakan reputasi yang tinggi, profil yang tinggi. Nah, itu akan dia melakukan yang terbaik, sederhananya begitu, ya. Nah, karena ini merupakan suatu pekerjaan yang dikatakan suatu pekerjaan, bahkan pekerjaan yang berat. Ingat ya, jadi pelayan Tuhan itu tidak mudah, ya, dan tidak boleh dimudahkan. Ya, ini merupakan suatu pekerjaan yang berat, maka seorang harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum menerima jabatan itu. Gitu. Jangan sampai kita sudah disebut sebagai pendeta, kita menyandang gelar pendeta, tapi kita tidak melakukan tugas tanggung jawab yang berat itu. Ya, 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 lebih baik kita jangan menerimanya. Kalau kita sudah diangkat jadi evangelis, tapi kita nggak pernah menginjil, nah ini perkaranya bukan dengan gembalanya, perkaranya dengan Tuhan. Ya, mungkin gembalanya nggak tegur, biarkanlah Tuhan yang menegur gitu kan ya. Nah itu, nah ini penting. Ya, banyak sekali punya orang jabatan evangelis, EP, ya, tapi nggak pernah melakukan penginjilan. Lalu mau buat apa? Untuk hanya menambah satu apa namanya, menambah satu gelar gitu ya, ya gitu supaya panjang gelarnya ya. Misalnya ya pendeta, udah pendeta, evangelis, ada Westin, putar-putar, MTH, MM, MBA, MMC dan yang lain sebagainya. Waduh, buat apa itu segudang itu? Sederet itu panjang itu. Berat banget rasanya untuk membawa gitu ya. Nah itu. Itu jabatan penting, gelar itu penting. Tetapi jauh lebih penting adalah apakah kita berdampak, bermanfaat, efektif, ya. Nah, dengan adanya jabatan itu. Jadi adanya kata menginginkan tadi yang di atas tadi itu tidak berarti bahwa seseorang boleh menginginkannya secara sembarangan, tidak boleh. Bukan. Jadi nggak boleh sembarangan. Tetap sekali katakan dengan kesungguhan dan dorongan dari pekerjaan Roh Kudus. Oke, baik. Kita lanjutkan, menjadi pelayan itu adalah pekerjaan yang indah tadi katakan. Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa jabatan penatua, penilik jemaat, ya, atau pendeta tadi, ya, gereja mereka jabatan yang memang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ini kita pegang ini dengan kuat. Jadi kalau kata yang dikatakan pekerjaan yang indah kita diingini tadi itu bukan sembarangan, tapi ini jabatan memang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ketua klasis, ketua sinode itu hanya sebagai alat yang dipakai dalam satu organisasi supaya tertib. Tidak mungkin melatih dirinya sendiri. Samuel melatih Saul. Ya, Samuel melatih Daud. Ya kan? Nah, kita lihat mengurapi, ya, mengurapi mereka. Nah, kita ini, jadi itu Alkitabiah, ya. Jadi ada pemimpinnya, memimpin. Sebelum pemimpin dia sudah dipimpin. Ya, sebelum dia menjadi guru dia sudah menjadi murid. Bahkan murid seringkali juga guru juga bisa menjadi murid bagi yang lebih tinggi. Ya, jabatannya. Bisa demikian, ya. Ya.
Tapi kalau ada gereja-gereja menganggap bahwa yang ada hanyalah penatua, bukan gembala, maka itu jelas salah karena jabatan gembala juga tidak ada. Perhatikan di sini. Maksudnya adalah dalam suatu gereja itu pekerjaan indah itu bukan hanya tugas gembala, ya, bukan hanya tugas gembala, ya, atau mengatakan hanya tugas penilai jemaat. Tidak. Ini tugas. Semua saya katakan, pernah saya katakan diakonos. Kita ini semua orang Kristen diakonosnya Tuhan. Ya. Memang ada jabatan khusus untuk gembala. Ada karunia untuk gembala di Efesus 4:11. Dia katakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di sini ada karunia rasul, karunia nabi. Nah, ini sudah sekarang secara jabatan tidak ada lagi hal ini, tidak ada. Tapi yang adalah penginjil, yang adalah pengajar, bahkan ada gembala. Nah, kalau di gembala itu jelas memang ada, ya, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, tetapi dalam hal tugas, tanggung jawab kita semua adalah gembala, ya, kita semua adalah gembala, ya. Nah itu, oke, baik, itu suatu dasar firman Tuhan yang diambil di 1 Timotius 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Tadi saya tidak jelaskan secara keseluruhan, dari awal sudah sampaikan tadi, kalau enggak nanti kita kuliah 2 SKS ini sampai pagi ya. Ya, sambil hal yang pentingnya saja ya. Ya, hal yang penting. Ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana menjadi hamba yang melayani bukan untuk dilayani. Wow, ya. Hamba yang melayani bukan untuk dilayani. Kalau dunia lebih senang dilayani daripada melayani. Tapi kalau dia sudah punya kedudukan, jabatan, harta, kemewahan, kaya dan lain-lain, tinggal perintah-perintah aja, gak pernah melayani. Ya, luar biasa. Kemarin saya kaget dengan salah satu ketua STT dari STT lain yang sudah STT sudah 30 tahun itu STT-nya datang ke kampus kita. Dia seorang pemimpin, dia pendirinya, dia pemimpinnya di situ. Ya, lihat orang yang rendah hati ya. Nah, ada yang saya patut contoh gitu ya, yang contoh. Ya, ini hal yang sederhana tetapi itu penting. Ya, ketika melihat anak-anak mahasiswa sedang PPKM atau pembinaan pengenalan kampus, ya kan? Nah, pembinaan kampus. Nah, ada apa namanya itu, ada snack disiapkan sebenarnya itu untuk tamu, tapi dia ambil ini untuk saya kan, ya kalau ini untuk saya berhak dong untuk membagi. Akhirnya dibagi buat anak-anak semuanya. Wah, saya bilang sebenarnya ini kan untuk mereka, tapi kok dia bagi ke buat anak-anak. Nah, artinya dia belajar untuk memberi. Itu satu hal yang kita teladani. Ya, ada lagi seorang dosen pada saat mengajar, datang mengajar, suka bagi-bagi permen ke anak-anak itu kan gitu. Ada lagi dosen datang dari daerah ya Pekanbaru sana, kasih kenang-kenangan buat untuk ini, untuk mahasiswa ya. Nah, artinya ini hal-hal yang sederhana tapi bisa memberi, hamba yang melayani, bukan hanya untuk dilayani. Begitu. Itu, tapi yang lebih jauh lagi kita harus bacakan firman Tuhannya ya. Ya, Matius 20, 26, 28. Ya, minta tolong bantu Mbak Bu Eni baca lagi yang ada di ini saja. Silakan. Sarah bisa? Atau Ibu Sarah juga boleh, Ibu Sarah, silakan. Ya. Matius Tidaklah 20. demikian Ya. di antara kamu, barang siapa Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Oke, kita perhatikan dua ayat ini. Ayat ini mungkin sudah sering kita perhatikan, bahkan mungkin kita sudah sering baca, lalu kita lupakannya. Ya, ini Yesus mau membedakan murid-muridnya dengan yang lain. Murid-muridnya dengan orang Farisi ahli Taurat. Itu kamu harus beda, tampil beda loh. Ya, kalau Farisi ahli Taurat
yaitu membesarkan dirinya. Apalagi kalau udah pakai jubah kehormatan gitu kan, dia pakai jubah pada saat itu. Itu suatu kebanggaan buat dirinya sehingga dia dihargai, dihormati orang lain tanpa diminta pun, gitu kan? Nah itu. Atau kalau tidak diminta ya bisa dia tegur, dia marah, gitu kan? Nah, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, ya, hendaklah menjadi pelayanmu. Luar biasa, ya. Jadi kalau mau besar, jadi harus jadi pelayan. Tapi kalau di Indonesia ataupun di dunia umumnya, banyak kan senangnya dilayani, bukan melayani. Ya, gitu. Ya, kalau di restoran ya kan, ya, jadi di sana ya kita sebagai pembeli dilayani gitu kan. Makanya ada juga tempat makan melayani diri sendiri. Ya, sudah disediakan di situ nasinya, lauk pauknya dan yang lain, kita ambil sendiri. Ya, mana yang kita suka baru langsung bayar kan gitu. Ada yang begitu, layan diri sendiri, udah disediakan. Ya. Nah, kalau mau jadi besar itu harus menjadi besar di sini. Ya, bukan besar fisik, tapi besar ya dampak dalam pelayanan. Ya, besar di sini bukan besar untuk dihargai, dihormati, bukan. Ya. Nah, makanya Yohanes mengatakan, biarlah Yesus semakin ditinggikan, yang semakin dibesarkan, aku yang semakin kecil. Ya, begitu. Yesus yang dibesarkan, itu bukan diri kita sendiri. Tapi kata barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Jadi di sini ada dua kata penting, menjadi pelayan, menjadi hambamu. Menjadi hamba pasti menjadi pelayan. Ya, hamba itu menjadi pelayan, doulos, menjadi pelayan. Itu jadi tidak ada pelayan tiba-tiba jadi bos, gitu kan? Nah, ada iklan itu ya, iklan es krim atau iklan apa itu ya? Ya, bosnya duduk, terus tiba-tiba karena dikasih es krim, sekarang pelayannya yang duduk di kursi itu, ya di kursi itu. Jadi tiba-tiba dia marah, hanya karena es krim kamu kok jadi duduk di tempat duduk saya. Nah itu ada artinya itu, saudara. Artinya apa? Karena memberi sesuatu jadi besar gitu ya. Nah kalau kita enggak menjadi pelayan karena kita memberi, bukan karena diberi, ya. Nah diberi. Oke. Jadi itu penting untuk kita perhatikan. Nah, untuk dikatakan lagi sama seperti apa? Baca Mbak, lanjut ke Bu. Sama seperti Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menjadi teladan bagi kita. Yesus yang adalah Tuhan, yang saya katakan berkuasa di bumi dan di surga, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia adalah penghuni surga, mau menjadi manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Itu luar biasa. Ini contoh. Tidak ada tokoh seperti ini dalam sejarah ya agama manapun, ya, kecuali Yesus yang melakukan itu. Untuk apa? Melayani. Nah, apa bukti pelayanannya? Salah satunya yang tidak bisa dibayar dengan apapun, dibalas dengan apapun, ya itu apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti pengorbanan. Kalau mau jadi pelayan, harusnya betul berkorban. Tapi kalau nggak mau berkorban, nggak usah jadi pelayan. Kalau mau hitung-hitungan dengan pengorbananmu dalam pelayanan, lebih baik nggak usah jadi pelayan. Jangan pernah merasa kita sudah memberikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, sehingga kita sudah pantasnya lebih dihargai, dihormati, lalu ditingkatkan kedudukannya dan lain sebagainya, atau persembahan kasihnya sudah semakin besar. Nah, harus semakin besar gitu. Itu bukan pelayan. Ya. Ya, bukan pelayan. Kita memberikan, kalau kita tidak perlu memberikan nyawa kita mati lagi seperti Yesus. Dan arti cukup Yesus sudah satu kali sudah sempurna
udah memuaskan hati Bapa dengan kematian Yesus itu. Ya, sudah memuaskan hati kita semua dengan kematian Yesus itu. Memberikan nyawa sekarang ini pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, tenaga, waktu, semua yang kita miliki. Siap nggak kita untuk berkorban? Gitu. Kalau tidak siap berkorban, jangan menjadi pelayan. Ya, di pelayan Tuhan adalah orang, perhatikan di sini, orang-orang yang memberikan diri untuk melayani. Ingat, ini adalah aset yang paling berharga. Sekali lagi, aset yang paling berharga dalam sebuah pelayanan. Jadi kita ini asetnya siapa? Bukannya asetnya gembala, bukannya asetnya organisasi, tapi asetnya Tuhan. Wow, luar biasa. Aset yang paling berharga. Makanya jangan pernah kita minder menjadi seorang pelayan Tuhan. Jangan sampai kita membanding-bandingkan diri dengan orang yang tidak melayani, tapi lebih diberkati, lebih banyak uangnya, keberlihatannya lebih berhasil, lebih sukses. Kita tidak seperti itu, lalu mulai kita minder, lalu tidak mau memperkenalkan diri sebagai pendeta, gitu kan? Ya, kalau saya di KTP saya langsung buat aja pekerjaan pendeta. Sebenarnya kan tidak boleh di kantor kerja, tapi supaya pendeta aja. Ya bukan pendeta supaya dapat diskon, enggak. Gitu. Ya ada orang mau dibuat itu di KTP sebagai pendeta supaya di mana-mana dapat diskon katanya. Ya, jangan. Ya, diskon apa? Biar Tuhan yang memberikan diskon. Ya, melebihi dari diskon. Ya itu. Jadi panggilan bagi setiap umat Tuhan itu adalah apa sebenarnya Tuhan? Melaksanakan amanat agung. Yaitu apa? Menjadikan semua menjadi murid-murid Yesus. Wow. Inilah yang pertama dan utama pekerjaan yang harus kita tanggung jawab, yang harus kita terima, kita lakukan. Melaksanakan amanat agung penginjilan. Melaksanakan amanat agung memberitakan Injil. Memberitakan firman, khotbah. Tapi belum saatnya khotbah, berarti kita ada pelayan-pelayan yang lain, diakonia, ya, koinonia. Nah, dalam satu banyak hal yang bisa kita lakukan dalam satu pelayanan. Dan semuanya misinya adalah demi amanat agung. Yang sudah menjadi murid kita layani, yang belum menjadi murid kita kobarkan Injil, kan begitu. Jadi seorang Kristen yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, maka secara otomatis dia adalah hamba Kristus. Dia adalah diakonos. Dia adalah doulos-dulosnya Tuhan. Ya, itu udah pasti. Nah, jadi mau menjadi hamba Tuhan itu bukan karena kita sudah punya jabatan baru melayani Tuhan, gitu ya. Sesungguhnya bukan demikian. Nah, tapi setelah memiliki jabatan harusnya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih bertanggung jawab lagi. Jadi sebagai hamba kita harus menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang. Kan kita diutus. Yesus itu sudah mengatakan kita harus menjadi garam dan terang. Berarti kalau dikatakan garam menghadirkan kehadiran kita mengenakkan, ya, atau dikatakan tidak menjadi batu sandungan, tetapi dirindukan orang. Garam itu kan membuat makanan itu lebih enak, gitu kan? Nah, sehingga orang suka gitu. Nah, makanan tanpa garam biasanya untuk orang yang darah tinggi, nah, kan? Nah, atau sedikit garam gitu ya. Tapi kalau yang normalnya adalah garam itu ya. Nah, itu adalah untuk membuat sesuatu enak. Artinya apa? Kehadiran kita ini dimanapun kita berada dalam situasi kondisi apapun, kita belajar ya, yang mungkin kondisi yang kurang menerima kita, tapi kehadiran kita tetap ya membuat kondisi itu lebih baik. Jangan kondisi itu mempengaruhi kita untuk membuat kita tidak lebih baik, tapi justru harus lebih baik gitu ya. Nah, ya. Jadi menjalankan fungsi sebagai garam dan terang. Dan kita harus menjadi terang. Ya, kita bawa pelita ya firman ya. Dimanapun kita berada kita harus menjadi terang. Terang dengan perkataan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita. Ya. Jadi kita semua anak-anak Allah dipanggil untuk melakukan pelayanan. Kita masing-masing punya karunia.
kemampuan untuk dapat apa? Dipakai kemuliaan Tuhan. Ingat, ketika Tuhan sudah memanggil kita menjadi pelayannya, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Tuhan memperlengkapi kita dengan urapannya. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Dan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus, itu karunia yang berbeda. Ingat, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10, minta tolong bisa baca, seorang baca. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Berarti ini fellowship. Ini adalah satu hubungan ya dari satu hamba Tuhan, kepada jemaat atau jemaat kepada hamba Tuhan. Kita harus melayani seorang satu dengan yang lain sesuai dengan karunia. Dikatakan sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Perbedaan bukan berarti menunjukkan yang lebih hebat. Perbedaan bukan menunjukkan bahwa kita lebih yang diurapi. Perbedaan bukan menunjukkan berarti kita ini lebih dahsyat dipakai Tuhan, tidak. Ya, tidak. Jadi karunia itu sama saja di hadapan Tuhan ketika kita gunakan itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi dikatakan yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Kata pengurus yang baik ini adalah satu ungkapan yang kalimat yang kita perhatikan. Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia, ya, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu jabatan, ya, mari kita ya melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab. Mari kita mempersembahkan karunia itu untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Karunia apapun itu. Ya, karunia menasihati, konseling misalnya kan. Karunia penginjilan, semua orang bisa menginjil, tapi ada juga karunia khusus untuk menginjil, ya. Ya, karunia untuk memberi gitu kan. Nah, tapi tidak ada karunia untuk menerima, jangan dicari-cari di Alkitab, tidak ada itu. Ya kan? Karunia untuk memberi. Nah, ini luar biasa. Semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kita lihat nanti di kitab Korintus ya, di Korintus pasal yang ke-13, 14 ya. Ya. Nah, itu karunia-karunia yang Tuhan berikan. Oke. Roma 12. Secara keseluruhan dalam pasal Roma 12 ini berbicara tentang apa? Karunia-karunia yang membangkitkan motivasi dan menjelaskan fungsi pelayanan. Ini nanti bisa silakan nanti dibaca, tidak di sini, Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini. Nah, tapi kita baca khususnya ayat yang pertama, silakan. Silakan, ada yang bantu saya? Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini loh, persembahan yang benar itu apa? Yaitu diri kita sendiri. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, ingat itu kemurahan karena kemurahan Allah. Kemurahan Tuhan. Maka Paulus menasihati kepada jemaat di Roma, dikatakan, kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Tubuh kita ini, yang dalam tubuh ini ada jiwa dan roh. Ya, sebagai persembahan yang hidup berarti berfungsi. Ya, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Nah, ini tidak mau saya katakan tadi untuk menjadi pejabat pelayan Tuhan itu nggak mudah, berat, ya berat. Karena ada di sekitar kita itu, kalau saya katakan ada empat atau banyak mata yang memperhatikan kita. Ya, kalau secara pribadi, pertama adalah ya pribadi dari Bapa, pribadi dari Yesus, pribadi dari Roh Kudus. Ya, menuju kepada kita.
melihat kita, mengawasi kita, membimbing kita. Nah, tapi ada juga di sekitar kita selain itu yang suka mengintervensi. Siapa itu? Setan dan antek-anteknya, iblis itu. Dia bisa saja mengintervensi kita supaya kita jangan melayani Tuhan di dalam kekudusan. Ya, makanya banyak orang hamba Tuhan itu jatuh. Baru-baru ini ada lagi itu. Di mana itu? Hamba Tuhan jemaatnya usia 16 tahun. Ya, sudah dicabuli berapa kali katanya itu. Wah, sudah ditangkap, sudah ditangkap pas pengadilan. Baru berita baru ini. Wow, luar biasa. Mengapa bisa demikian? Padahal dia ada di mimbar. Orang itu ada di situ. Bagaimana dia bisa mempercaya diri? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Waduh, Tuhan berkatakan bohong kau. Itu. Ya. Nah, luar biasa. Nah, saya pernah juga khotbah itu ketika mengatakan hal jangan sampai ada di antara gembala, para pendeta perselingkuhan. Jika ada, mari bertobat. Ternyata ada di situ. Ada yang ngasih tahu setelah saya ibadah itu selesai. Lantasan kepalanya nunduk-nunduk terus, nggak pernah memandang saya ke depan melihat, gitu kan, gitu ya. Nah, bagaimana katakan itu mempersembahkan tubuh persembahan yang hidup berkudus berkenan? Tidak, gitu. Itu yang intimidasi kita, mengatakan, kamu itu orang berdosa, nggak layak kamu menjadi pelayan, banyak kesalahanmu, banyak pelanggaranmu, udah usahlah, nggak layak kamu. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Ketika bilang iya, akhirnya kita nggak mau, kita intervensi. Padahal kita sudah menyadari hal itu, sudah mengakui di hadapan Tuhan, ya sudah selesai. Ya benar iblis, memang aku pernah melakukan pelanggaran kejahatan, aturan lain-lain. Tapi sekarang saya sudah bertobat, sudah mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mengampuni saya. Hanyalah engkau dari hadapanku. Nah, begitu. Jangan sampai kita intervensi. Lalu mata siapa lagi? Mata dari seluruh jemaat. Berapa jemaatnya? 50 orang. 50 berarti ada 50 pasang mata. Ya, yang melihat kita. Kapanpun, dimanapun. Mendengar perkataan kita. Bahkan cara kita berjalan pun mungkin diperhatikan. Kedipan mata kita pun diperhatikan. Bentuk rambut kita pun diperhatikan. Hari ini apa? Datang minggu, warna merah. Minggu depan warna apa? Warna putih. Minggu depan warna apa lagi? Merah putih. Nah, ya kan? Itu semua diperhatikan. Jadi nggak gampang, saudara Bapak Ibu. Ya, nah siap nggak kita gitu? Lalu di ayat yang kedua, ini membangkitkan motivasi dan untuk kita melakukan fungsi pelayanan kita, ya. Ayat kedua, silakan. Janganlah Silakan. kamu menjadi Ya. serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, seorang pelayan Tuhan itu harus diperbaharui terus-menerus. Jangan kita menempatkan diri yang harus memperbaharui orang lain terus-menerus. Gitu. Jadi yang ada di kepala kita, di pikiran kita, hanya ingin memperbaharui orang. Tidak. Dimulai dari diri kita sendiri. Ya, akal pikiran kita itu harus diperbaharui. Ya, terus-menerus. Tentu diperbaharui dengan apa? Firman Tuhan. Dengan diperbaharui dengan firman Tuhan, ya pastilah kita bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Ya, supaya kita sempurna seperti yang Tuhan katakan itu, menuju kepada kesempurnaan, ya. Nah, jadi itu. Jadi ketika orang tahu belajar firman, maka gini, hamba Tuhan itu selain memang penting sekolah teologi, ya sekolah teologi, baca Alkitab, rajin baca Alkitab, sungguh-sungguh baca Alkitab, punya pengertian pemahaman yang benar, ya kita juga harus belajar, ya belajar untuk apa? Ya belajar untuk mendengar dengan sikap rendah hati, bukan dengan sikap aku kan udah tahu itu, paling juga nanti bicaranya begini,
pastinya juga arahnya begini. Ya kan? Kita sudah menghalangi diri kita sendiri. Ya. Ya. Lebih baik saya akan dengar, saya percaya. Saya akan diberkati. Saya akan ada menerima berkat baru dari apa yang akan disampaikan hari ini. Baik itu melalui seminar, webinar, atau melalui khotbah dan yang lain. Itu untuk mengembangkan diri kita sendiri. Gitu. Kalau misalnya ada satu kesesatan yang boleh disampaikan, penting nggak kita itu tahu? Penting supaya apa? Jangan kita seperti itu atau kita meluruskan. Bagi yang memang kita yakin itu salah, keliru, sesat. Nah, jadi ikuti. Seringkali hamba Tuhan merasa mendapatkan diri, udahlah nggak penting lagi itu. Udah, ya buat apa sih? Udah cukup baca Alkitab. Ya. Oke, Efesus 4 ayat 11-12. Kita semua telah diperlengkapi Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan indah tadi itu. Ayo, mari kita lihat ini ada di sini Efesus 4 ayat 11-12. Kita tolong baca. Demikian firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi untuk apa Tuhan memberikan berbagai macam karunia itu? Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, bukan untuk kehormatan kita. Tapi Tuhan memberikan itu adalah semuanya lah memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Jemaat yang dipercayakan di lingkungan klasis. Kalau kita karena bicara organisasi, ya klasis Jasuma. Ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Artinya apa? Seorang pelayan Tuhan yang memiliki jabatan, kita harus bisa mereproduksi diri. Atau bisa dikatakan bermultiplikasi. Ya. Saya seorang penginjil, saya seorang pengajar, dan saya sudah lakukan itu, saya sudah kerjakan itu, maka saya juga harus mempersiapkan seperti saya, yaitu seorang gembala, seperti seorang gembala, seorang pengajar. Harus ada regenerasi, gitu. Ya, tidak boleh gembala itu seumur hidup. Ya, memang tidak dalam Alkitab tidak ada ayat Alkitabnya, tidak ada. Tapi kalau dia seumur hidup karena tidak ada yang menggantikan, ya tidak ada yang menggantikan atau takut kehilangan aset, nah itu yang salah. Karena ada yang menggantikan tapi tidak mau digantikan, nah itu yang salah. Makanya gereja tertutup cukup 5 tahun, 6 tahun lalu ya ada istilahnya disebut apa itu kok. Tapi tetap ada pelan Tuhan di situ. Ya. Nah, itu tetap seumur hidup kita jadi pelayan Tuhan, bukan ketika memiliki jabatan. Ya, tujuannya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan, ya. Bukan membangun kerajaan sendiri, gereja sendiri, tidak, ya. Oke, ini menjadi perenungan buat kita. Ada beberapa hal. Bagaimana kita memahami karunia yang ada dalam diri kita? Ya lagi, setiap kita pasti ada karunia yang Tuhan berikan. Lalu pahami, apakah kerinduanmu untuk melayani Tuhan dengan karunia itu? Yakinlah bahwa saudara paham akan panggilanmu. Oh, di mana panggilan saya ya? Pengajar, penginjil, guru sekolah minggu, pengkhotbah, atau yang lain. Atau barangkali hanya sebagai penerima tamu modal senyum. Ya kan? Nah, itu penting juga. Yang kita anggap sederhana itu. Coba bayangkan penerima tamu itu seorang yang galak seperti Sapam masa lalu kan. Security masa lalu itu kan bikin kumis tebal gitu kan supaya takut orang kepadanya kan gitu ya. Lalu kumisnya diputar sedikit kiri dan kanan gitu ya. Agak dibuat panjang, supaya takut. Kalau sekarang nggak ada lagi gitu. Justru tidak punya kumis, buat bersih, rapi, ramah. Nah, itu sekarang itu di bank ataupun di kantor-kantor kalau ada security-nya. Selamat siang. Apakah ada yang bisa dibantu? Kalau dulu mana ada? Masih ingat tuh masa-masa saya kuliah dulu begitu. Masa saya kerja dulu di PT itu begitu. Menyeramkan gitu. Nah,
Artinya apa? Penerima tamu itu juga bisa membuat orang sejuk hatinya datang. Oh, senyum, puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah, gitu kan? Nah, kalau misalnya ada sudah 2 minggu sudah tidak hadir beribadah, ya seorang penyambut tamu tumben datang, tambah sakit hati lah dia. Nah, kok tumben datang? Jangan nggak begitu, ya kan? Oh, puji Tuhan, sudah datang kembali beribadah. Saya sangat senang. Ibu, Bapak sudah datang. Jangan bilang tumben datang, sudah 2 minggu. Wah, gitu. Itu hati, bukan yang bersyukur gitu ya. Nah, itu penting, ya. Atau panggilan sebagai konselor, konseling gitu kan. Nah, itu. Jadi jangan paksakan yang bukan tidak sesuai dengan panggilan kita, ya. Perhatikan bidang apa yang selalu membuat kita berhasil. Itu dia. Di mana saya berhasil? Oh, di mengajar. Oh, berarti itu dikembangkan, dipertahankan, dilakukan terus-menerus karena itu berhasil. Oh, karunia saya penginjilan. Ya, lakukanlah terus untuk penginjilan. Oh, karunia saya ternyata karunia untuk memberi, ya, karunia untuk mengelola uang. Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, itu kan gitu. Perhatikan di mana kita berhasil, itu kita harus lakukan. Ya. Jadi jangan paksakan. Ada juga itu. Baru diangkat jadi pendeta muda gitu kan. Maunya minggu depan udah langsung sudah dijadwalkan khotbah gitu. Enggak begitu, segala sesuatu ada waktunya. Nah, ya Tuhan yang mengangkat kita, bukan manusia gitu. Ya Tuhan yang mempromosikan kita, bukan manusia. Bukan diri kita sendiri. Ya, ada waktunya. Ada waktunya di mana kita hanya menyapu halaman dulu, baru masuk ke dalam rumah. Sudah dalam masuk rumah, masuk ke dapur, ya kan? Kalau dari dapur baru kita makan. Semuanya ada waktunya. Kan? Ada waktunya kita masih penyapu halaman gereja atau pembersih gereja. Ada waktunya. Nah, ya saya ini juga dulu pernah menjadi penyapu gereja juga. Waktu menjadi guru sekolah minggu, sebelum sekolah minggu, disapu dulu itu semua gereja itu. Buang dulu sampah-sampahnya dan yang lain, ya kan? Ya, dimulai dari hal yang kecil. Jangan langsung maunya khotbah. Ada yang begitu karena pernah dijadwalkan khotbah, dia mundur, dia pergi cari gereja lain. Ternyata di gereja lain nggak jadi apa-apa juga. Jadi dia keliling. Jadi PJJ, GJJ, gereja apa itu? Gereja atau jemaat keliling kan gitu ya. Nah, perhatikan pelayanan apa di sekitar gereja yang dapat kita lakukan. Perhatikan di gereja ini, di King Me Bethlehem ini, di King Me Immanuel ini, King Me Cendrawasih ini, kira-kira apa yang saya lakukan ya? Jangan menunggu. Jangan menunggu. Ciptakan sesuatu. Ya, atau ciptakan peluang untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan hanya menunggu-nunggu perintah. Kadang kalau udah ada diperintah pun tidak dilakukan atau dilakukan tapi salah gitu kan? Ya, dilakukannya itu aja nggak dikembangkan. Ya, diberikan satu ya karuniakan ditambahkan. Kita berusaha untuk menambahkan jadi 2, jadi 3 dan yang lain sebagainya. Gitu. Perhatikan apa sih yang dibutuhkan di gereja ini? Jadi jangan kita menjadi seorang yang pasif, seorang yang cuek, ya, yang hanya sifatnya menunggu. Gitu. Jangan, itu udah. Apa yang saya mau lakukan untuk gereja ini, untuk gereja Tuhan? Saya akan lakukan, kerjakan. Nah, memang kalau itu sifatnya harus mengeluarkan uang, ya perlu ada koordinasi, ya. Ya, kecuali mau kita berkorban, nggak perlu. Saya ada saja yang mengeluarkan uang untuk itu. Nah, silakan kan gitu. Tapi kalau harus mengeluarkan kas gereja, penting bicara, jangan langsung bertindak sendiri, gitu. Tidak baik, ya. Oke, ini bagian terakhir adalah ya kita bagaimana kita memiliki suatu relasi, ya relasi antar pelayan Tuhan, ya relasi. Nah kita lihat di sini, ya relasi sebagai pelayan Tuhan. Perhatikan, pelayan Tuhan itu adalah suatu relasi atau suatu hubungan. Pelayanan dan hubungan dengan sesama tidak dibatasi pada seputar orang-orang terdekat atau teman-teman atau keluarga. Tidak.
Ya, tidak demikian. Relasi itu berarti kepada semua jemaat. Ya, tadi saya katakan, jangan kita terlalu menekankan atau lebih memberikan fokus perhatian membangun hubungan relasi dengan orang tertentu karena orang tertentu itu dia punya duit, kaya, persembahannya besar, ya perpuluhannya besar, ya tidak. Ya, singkat cerita saya sampaikan, pernah saya melayani ada orang seperti itu, dia mundur dari gereja, tidak mau melayani, tidak mau lagi gereja selama lebih dari 2 tahun. Mengapa? Apa yang buat dia tidak mau gereja 2 tahun? Ya, dia kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gembala. Padahal dia pada saat itu sudah posisi sebagai majelis di gereja itu. Ya, gereja itu. Dia tinggalkan gereja itu, lalu dia berjemaat di rumah. Dia bilang, lebih baik saya berjemaat di rumah, Pak Adolf katanya. Kalau di sana kan hanya sedengar paling 1-2 orang pengkhotbah. Kalau di rumah ini saya sudah berdaftar jadi jemaat RCTI, jadi jemaat SCTP, jemaat Indosiar, jemaat Antp. Kenapa? Karena di situ semua ada ayat firman, ada khotbah. Ada 5 Pak, saya mendaftar di situ. Wah, ya kan? Banyak firman. Daripada di sana saya dikecewakan banyak orang. Mengapa demikian? Pada saat dalam keadaan di atas sukses, datang dengan mobil Mercedes-Benz, ya kan, tinggal di rumah mewah, persembahannya besar, ya, persembahannya besar. Oh, dia dihargai, dihormati, ditunggu oleh tamu, diantar ke depan, duduk paling bagian depan. Nah, itu diantar. Tapi pada saat dia mengalami suatu peristiwa yang dia sendiri pun tidak mau hal itu terjadi, kolab, bangkrut, ya sampai rumah disita, ya mobil disita, akhirnya tinggallah di rumah petak, ya tinggallah makanannya pun bukan lagi sehebat makanan ketika mereka mewah, anaknya pun sekolah di sekolah negeri yang gratis, anaknya dihina-hina oleh orang lain, sampai dikatakan Cina miskin, maaf dikata Cina miskin. Nah sakit hati, pulang-pulang ke rumah nangis, bilang sama papa maminya. Kenapa nangis nak? Saya tadi diteriakin begini, dihina teman-teman. Wow, luar biasa. Tadinya belanjanya di supermarket, belanja di minimarket saya enak untuk memilih, sekarang belanja dengan gerobak yang lewat dari depan rumah. Terjadi demikian, tinggal di rumah petak, gudang pun yang punya disita. Pada saat saya melayani bapak ini, pada saat saya melayani dia di gudangnya itu, yang masih sisa itu, ya melayani dalam keadaan benar-benar down, hancur. Ya, saya layani, ada datang juga itu kolektor-kolektor yang punya tinggi badan hitam gitu, ya kan? Ya, wah datang besar-besar, ketok-ketok, ketok-ketok itu, semakin kencang, ketok-ketok itu, ketok itu pintu, langsung. Saya keluar. Mungkin dia udah tahu bahwa itu dia kolektor. Saya keluar, ada keluar, lihat, ada orang yang tinggi-tinggi besar ini. Ada apa, Bung? Dia bilang begini, karena memang dari Ambon sana. Ada namanya ini, nah, saya tidak perlu sebut di sini kan, ada nama ini. Oh ada, saya bilang kalau saya tidak bilang tidak ada, saya berbohong, buat Tuhan. Oh ada, kenapa? Saya mau ketemu. Aduh, boleh ketemu, silakan nanti. Tapi sekarang waktunya untuk saya ini pendeta. Saya pendeta sedang mendoakan, sedang melayani beliau. Ya nanti setelah ini baru giliran Anda. Bilang begitu. Ya Bung, setuju Bung. Oh silakan Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta, silakan. Dipersilakan, saya masuk, lanjutkan lagi konseling, lanjutkan lagi untuk mendoakan yang lain, lanjutkan. Sudah selesai, rasanya nggak udah berjam-jam, lalu saya keluar untuk memanggil orang itu. Nah, ternyata sudah nggak ada lagi di tempat, sudah pergi, sudah pergi. Nah, artinya apa? Inilah manusia kadang-kala di gereja ya perlakuan begitu. Di klasis kingmi atau kingmi dimanapun berada, tidak boleh ada yang demikian. Amin. Ya, siapapun dia tetap bangun ya relasi, hubungan. Ya. Jadi kita harus bisa membangun berpolusif, relationship. Ya kan itu kita harus bisa lakukan itu. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hubungan dengan
sesama itu lebih penting daripada sebuah kegiatan pelayanan gereja? Halo, ini penting. Mengapa saya katakan kadang-kala kita lebih condong kepada sebuah kegiatan dalam gereja, tapi kita tidak membangun hubungan. Saya pokotbah, saya WL, sebatas itu. Lalu kita tidak punya hubungan dengan jemaat yang ada, tidak ada penyambutan, tidak ada keramahan, ya. Begitu kita hanya diam di tempat saja, pada saat ada tugas baru kita lakukan, tidak boleh begitu. Ya kan? Langsung sambut, sebelum orang lain menyambut, kita menyambut duluan. Saya juga belajar demikian, kadang-kala saya merasa ini nggak enak juga masa di zamannya COVID ini. Udah kadang sekarang bilang jemaat silakan salaman sudah salaman salaman ya, penting jaga kesehatan habis itu karena ini membuat kita terganggu ya, fellowship-nya kan terganggu, hubungan satu sama lain dengan hal seperti itu ya. Nah, jadi kasih terhadap sesama harus dilaksanakan itu sebelum melakukan aktivitas rohani itu. Jadi jangan dahulukan aktivitas rohaninya, tapi dahulukan dulu bangunan relasi kita, ya relasi kita, ya itu. Nah, jadi ini yang kita dahulukan dengan sesama, apalagi sesama dengan pelayan Tuhan, ya. Dan jangan juga sesama pelayan Tuhan lalu ada jaim dengan jemaat, apalagi jemaat yang miskin, tahu jaim, ya, atau kita menjaga image, gitu kan, ya, atau jarang bahkan tidak pernah mengunjunginya. Nah itu karena kurang beruntung dalam hal perekonomian, ya. Oke, nah ini saya tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini penting. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah terlibat aktif dalam berbagai pelayanan, tetapi ada baiknya kita masing-masing mengoreksi diri. Adakah kita ini sudah berdamai dengan sesama kita? Adakah kita masih menyimpan marah dendam terhadap seseorang? Kalau ada, kita harus berdamai. Ya, berdamai. Berselisih paham, terjadi konflik dalam suatu organisasi, dalam suatu pelayanan antara satu pelayan yang lain, itu biasa terjadi. Itu biasa terjadi. Dan itu tidak bisa terhindari. Tapi itu bisa diatasi. Asalkan ada sikap kerendahan hati. Jangan menempatkan diri orang paling baik dan yang paling benar. Karena kekuatan kita adalah membangun hubungan satu sama lain. Kalau satu yang damai, yang ini damai, maka kita kuat dalam satu pelayanan. Begitu. Ini penting sekali, ya, buat kita semuanya. Jadi kalau memang ada, kita harus berdamai lebih dahulu. Ya, berdamai dahulu. Jadi harus kita ingat bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama, melainkan lebih kepada hubungan, ya, atau relasi, ya, hubungan atau relasi. Nah, saat kita menyadari hal ini, pikirkan kita pun dilepaskan dari pemikiran yang sempit, yaitu apa? Kita akan memandang orang dari sukunya, ya, karena dia sesama suku dengan kita lebih membangun hubungan dengan dirinya, atau hubungan ekonomi karena dia mungkin kurang beruntung dari hal keuangan. Kita nggak mau bangun hubungan, tapi baru kita hubungin karena mungkin tingkatannya sama, bisa menguntungkan kita. Mungkin pendidikannya ada yang rendah, ada yang tinggi, ya, atau mungkin beda alirannya. Nah, gitu kan. Nah, ini pikiran sempit. Kalau itu yang menjadi pemikiran kita, tidak. Semua perbedaan latar belakang ekonomi, miskin, kaya, pendidikan yang tinggi, rendah, aliran apapun, kita harus membangun hubungan, ya. Kita harus bangun relasi, ya, relasi dengan setiap orang. Kita tidak lagi memikirkan tingkah laku agama yang merupakan hanya buatan manusia, melainkan apa? Memfokuskan hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan dan dipraktekkan itu dengan sesama kita, ya, sesama kita. Ya, tadi Tuhan Yesus ya merangkum hukum Taurat itu yang rumit untuk dimengerti dengan sederhana. Yaitu apa? Dua hal. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan tidak berkata, kasihilah Tuhan. Selesai. Tidak.
tapi kasihilah sesamamu ya seperti dirimu sendiri. Nah, di sini menandakan kita mempunyai dua macam hubungan. Ya, pertama hubungan vertikal. Hubungan vertikal itu berarti kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Ya, itu hubungan vertikal. Lalu hubungan horizontal berarti antara sesama dengan sesama. Kalau kita belajar di Kisah Para Rasul pasal 2 itu saya pernah membuat suatu tulisan itu dari kitab itu 4 sebenarnya. Ada 4. Ya, vertikal 2, horizontal 2. Vertikal itu adalah yang pertama adalah Tuhan dengan kita, mendahului. Baru kita dengan Tuhan. Ya, kita dengan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua adalah horizontal antara sesama jemaat yang di dalam. Misalnya kalau jemaat King Immanuel, sesama jemaat King Immanuel. Horizontal yang lain keluar dari jemaat itu kepada lingkungan yang lain. Nah, itu. Jadi ada 4. Jadi yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi mereka bukan hanya membangun relasi di dalam, ya sudah relasinya kuat di dalam, maka juga membangun relasi di luar. Itu dasarnya karena hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal tadi. Itu yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan katakan aku mengasihi Tuhan, tapi engkau nggak punya hubungan yang baik dengan sesamamu. Bohong besar itu, ya kan? Masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, tapi katakan aku mengasihimu. Seperti lagu pujian itu kan, aku mengasihi Tuhan. Ya, kasihmu mengalir. Tapi kita nggak pernah mengalirkan kasih itu, hanya mengalirkannya dengan pujian penyembahan. Gitu. Tapi kita nggak mengalirkan dalam kehidupan kita. Ya, oke. Jadi prinsip yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, yaitu saya baca, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi. Kita mengasihi karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, diulang lagi, kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kata saling mengasihi ini diulang berulang-ulang oleh Yesus, berarti penting sekali. Di ayat 35 juga dikatakan demikian. Yohanes 13 ini kata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Makanya ciri khas orang Kristen itu adalah saling mengasihi. Makanya ada orang tertentu berkata, ya agama Kristen itu agama kasih. Karena mereka diajarkan tentang kasih. Ya, jadi itu. Jadi apa yang menjadi dasar utama kita dalam pelayanan? Yang kita kerjakan dalam pelayanan, kita lakukan dalam pelayanan adalah mengasihi. Mengasihi, seperti kita mengasihi Tuhan. Ya, seperti itu. Seperti apa kita mengasihi Tuhan? Seharusnya kita juga mengasihi sesama kita seperti itu juga. Gitu ya. Jadi tidak berteori itu ya. Oke, jadi itu. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir. Karakter pelayan Tuhan. Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus mempunyai karakter 2, yaitu karakter pahlawan. Pertama, Yesus itu pemberani. Dia pemberani. Ya, bukan saja berani, tapi juga setia. Ia setia. Dari mana kita bisa melihat buktinya? Ia bersedia meninggalkan keindahan dan kemuliaan surga untuk turun dan menjadi sama seperti kita. Ya, dia menjadi manusia. Padahal dia pencipta. Ya, dia sampai dikatakan mati di kayu salib. Ya, dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini berani mengambil resiko, berani berkorban. Ya, dia berani dan setia sampai mati. Tadi saya sudah singgung itu. Dia mau melakukan apa kehendak Bapa. Jadi Yesus meninggalkan kemuliaannya, berani menanggung resiko siksaan dengan siksaan salib yang seharusnya ditangguhkan kepada kita manusia berdosa. Dia taat, dia setia sampai mati. Inilah merupakan ciri seorang pahlawan. Ya, seorang pahlawan itu apa? Jadi kalau kita pelayan Tuhan, Yesus kita contoh, dia berani dan dia setia. Berani, setia.
Ya, itu. Ya, di Filipi 2:6 sampai 8 ini saya sampaikan secara singkat. Dia menjadi manusia, dia menjadi hamba. Dia menjadi manusia, dia menjadi hamba, bahkan ada kata mengosongkan diri atau disebut sebagai kenosis. Ya, kenosis ataupun dengan rela tidak menggunakan sifat keilahiannya, kekuasaannya supaya bisa menjadi hamba, supaya bisa menjadi manusia, supaya bisa membangun hubungan, relasi dengan sesama manusia. Dia harus lepaskan itu. Dia maksudnya bukan lepaskan, dia tidak rela tidak menggunakan hal itu. Ya, menggunakannya. Tetap ada padanya. Ya. Bayangkan, apabila Yesus tidak tahan menghadapi siksaan salib itu, ya kita sudah peringati ya setiap tahunnya, yaitu tentang kematian Yesus. Bagaimana disiksa dengan versi film yang berbeda itu luar biasa. Penyiksaan yang diterima sebelum disalib, setelah ditangkap, ya, jadi setelah ditangkap, diikat, disiksa, diludahi, dicambuk, lalu disuruh bawa kayak lalu dibawa salib sendiri, tapi tidak kuat secara manusia sampai di kayu salib. Itu sangat berat sekali, sangat berat sekali. Siapa yang bisa melakukan itu selain daripada Yesus? Dan dia melakukan bukan terpaksa atau dipaksa, dia lakukan dengan kerelaan hatinya, ya. Ya, kemudian menggunakan kuasanya turun dari salib, mengatakan Bapa enggak jadi deh. Kalau misalnya Tuhan mengatakan, ini terlalu berat Tuhan, penderitaan ini terlalu berat, enggak jadi deh aku mati Tuhan. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau Yesus yang katakan begitu, enggak jadi ya, sakit banget, ternyata sakit, enggak jadi melawan, dia menggunakan kuasanya. Wah, rusaklah semuanya. Maka sia-sialah iman percaya kita kepada Yesus. Kan Paulus katakan, seandainya Yesus tidak mati dan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Buat apa kita percaya? Kepada Yesus yang mengatakan, dan aku akan ditangkap, dan aku akan disiksa, dan aku akan disalibkan, dan aku akan mati, dan hari ketiga saya akan bangkit. Sebelum terjadi hal itu, dia sudah lakukan demikian. Dia sudah tahu itu. Bahkan dia berdoa, kita katakan meneteskan air mata seperti titik-titik darah. Tapi jangan bilang Yesus lagi stres. Ada orang bilang Yesus lagi stres, gitu. Yesus tidak pernah stres, ya. Nah, dulu kita protes dosen, Yesus katanya stres. Karena dosa manusia Yesus stres, tidak. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, karakter Yesus tidak demikian. Dia setia sampai akhir dan hasilnya adalah apa? Pembenaran bagi umat manusia. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bisa disebut sebagai anak-anak Allah dan juga mendapatkan kehidupan kekal. Coba kalau tidak ada itu, tidak mungkin kita menjadi orang yang dibenarkan, ya, atau kita menjadi hamba Tuhan atau dikaruniakan hidup kekal kalau tidak ada salib itu. Artinya kalau tidak penderitaan Yesus itu. Nah, itu luar biasa. Jadi itu adalah menentukan kehidupan kita hari dan hari esok. Nah, itulah karakter seorang hamba Tuhan. Apakah motif yang mendorong Yesus untuk mengadakan pengorbanan yang besar itu? Apa motifnya? Apa motifnya untuk mendorong sehingga dia mau disiksa, mau disalibkan? Kalau menurut Yohanes 3:16, tidak ada yang lain. Motivasinya karena kasih. Kita tolong baca Yohanes 3:16, mungkin kita sudah hafal. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, jadi apa motivasi Yesus mau disalibkan, mau menerima siksaan itu? Motivasinya karena dia mengasihi saudara, mengasihi manusia di dunia ini. Itu. Lalu apa motivasi kita untuk menerima pelayanan? Menerima jabatan. Motivasi kita karena kasih kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 4:9. Silakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya, hidup oleh Kristus, hidup di dalam kasih Kristus,
kita ini sudah menjadi anak-anaknya, kita ini sudah menjadi hambanya pelayan, maka kita yang sudah ditentukan hidup dunia ini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Dengan di tengah kita, yaitu Allah telah mengutus siapa? Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus ke dunia. Ya, dia mati. Dia berkorban. Yesus itu menerima siksaan itu yang hebat, yang luar biasa itu. Ya, nah diutus ke dunia yang jahat ini. Tahu nggak Yesus bahwa Tuhan tahu bahwa Yesus akan nanti disalibkan dan disiksa? Tahu. Dia sudah tahu lebih dahulu. Yesus sendiri tahu hal itu. Ya tahu. Nah, pengorbanan yang hebat, yang luar biasa. Itu semua dinyatakan karena kasihnya. Maka inilah karakter kita. Nah, bagaimana caranya dapat kita melakukan hal seperti itu? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pejabat-pejabat Tuhan, sebagai laksana Kristus. Rasul Paulus memberikan contoh dirinya sendiri. Di Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Ini kekuatan kita dalam pelayanan itu adalah dari Kristus, dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Melalui pertolongan Tuhan kita akan menjadi mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan semua hal yang tidak mungkin ditanggung oleh kekuatan manusia bisa kita tanggung karena kekuatan daripada Tuhan kita terima. Kita mengenal tokoh-tokoh dalam Alkitab yang membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan, di antaranya adalah siapa? Adalah Yosua, Gideon, Simpson, Daud, dan yang lain. Kalau kita cermati, ternyata semuanya mereka mempunyai karakter yang sama. Yaitu apa? Berani dan setia. Berani dan setia. Dan klimaks di semuanya itu adalah Yesus sendiri adalah yang berani. Ya, itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi itu karakter kita, melayani. Ya, melayani dengan karakter kasih, karakter dengan berani, dan juga setia. Ya, setia. Oke, dan ini saya tidak sampaikan secara singkat saja bahwa Yesus datang melayani Bapa, melakukan kehendak Bapa. Semua apa yang dikerjakan dilakukan oleh Yesus dilakukan dengan kehendak Bapa. Dia tunduk kepada Bapa yang mengutusnya. Dia melakukannya dengan apapun yang sudah dikatakan oleh Bapa, utusan Bapa, dia tetap kerjakan, dilakukan. Ya, itu yang luar biasa. Nah, kita pun demikian. Sebagai anak-anak yang sudah dipilihnya, sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilihnya, yang sudah dipercayakannya, maka kita harus tunduk kepada Bapa. Raja di atas segala raja, itu aja Yesus aja tunduk kepada Bapa, mau melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita. Maka melayani Bapa secara mendalam bisa disebut sebagai bekerja sama dengan Bapa. Yesus tidak pernah bertentangan dengan Bapa. Yesus tidak bertentangan dengan Roh Kudus, tidak pernah. Karena Allah Bapa kita suka melibatkan anak-anaknya dalam pekerjaannya. Nah, jadi itu Tuhan melibatkan, Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kita. Sudah ada contoh, yaitu antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bisa bekerja sama. Ya, bekerja sama, tidak pernah bertentangan. Selalu bersama-sama, baik di dalam penciptaan, dalam penyelamatan, dalam penghiburan, dalam apa saja, selalu ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ini menjadi contoh juga buat kita. Ya, sebagai anak-anak, kita panggil dia Bapa, kita anaknya, maka kita harus bekerja sesuai dengan Bapa kita. Ya, jadi kita harus berarti apa? Kita ini adalah rekan sekerja Allah. Kita adalah rekan sekerja Allah. Ya, ketika pribadi Allah bekerja, Yesus tidak sendirian tanpa kerjasama dari manusia. Tanpa ada kerjasama dari manusia, Yesus tidak bisa lakukan. Tetapi Yesus tetap ya memberikan tugas dan memanggil manusia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, apa yang dikatakan? Ya, disuruh dipelihara, dijaga, dikelola oleh Adam dan Hawa. Ketika ada hujan api dan belerang di Sodom dan Gomora, ya Abraham berdoa,
Ya, Abraham berdoa supaya jangan menghukum. Nah, Tuhan pertimbangkan. Luar biasa. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ya demikian juga di sana ada Bapa yang bekerja, di sana ada Roh Kudus yang bekerja. Ya, itu luar biasa. Selalu melibatkan. Yesus tidak pernah bekerja sendiri. Tuhan Yesus dalam mengajarkan selalu memberikan contoh yang nyata betul. Jadi Yesus menunjukkan hubungannya erat dengan Bapaknya, sangat dekat dengan Bapaknya. Ini suatu saat bisa ada suatu materi. Bagaimana kita mengetahui kehendak Bapa dan kita melakukan kehendak Bapa. Nanti baca di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, doa Yesus bagi murid-muridnya, dia berdoa kepada Bapa, ya. Apa keinginannya supaya anak-anaknya, orang-orang percaya kepadanya boleh bersatu, ya. Oke. Sebagai perenungan, marilah kita bandingkan perbedaan raja dengan Bapa. Perenungan kita adalah raja itu biasanya mengambil, tapi Bapa menyediakan. Raja itu biasanya memerintah, tapi kalau kita, Bapa itu mengutus. Raja itu biasanya mencari pelayan, Bapa mencari kesempatan untuk melayani. Ini dilakukan oleh Yesus. Raja ingin mengendalikan, tapi Bapa ingin memberikan kemerdekaan. Wow, luar biasa. Raja menuntut penundukan, Bapa mengilhamkan penundukan, di awalnya menundukkan. Raja menghasilkan pekerja, Bapa menghasilkan putra, namanya Yesus Kristus. Raja mempertahankan hak pribadi, tapi Bapa mempertahankan hak orang lain. Raja mudah terancam, tapi Bapa memberikan rasa aman. Wow, luar biasa. Pelayan raja tidak akan pernah menjadi pewaris, tetapi anak dari seorang bapa akan menjadi pewaris. Itu, anaknya menjadi pewaris. Bapa tidak pernah menjadi pewaris, tapi anak-anaknya menjadi pewaris. Bapa dan anak mempunyai hubungan roh yang menyatu, tetapi raja dengan hambanya tidak akan pernah bersatu secara roh. Luar biasa. Jadi, pelayanan Tuhan adalah pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, mempermuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Ya, ini saya sudah jelaskan tadi. Saya persingkat, maka ini yang menjadi 4 ciri utama pelayan yang tidak memuliakan Tuhan itu adalah jangan sampai mendewakan manusia. Ya, jangan menyangkal keberadaan kita bahwa kita orang berdosa, jangan meremehkan dosa, jangan mendiskreditkan firman Allah atau meremehkan firman Allah. Ya, kalau kita mau jadi pelayan Tuhan, ya. Pelayan yang memuliakan Tuhan tidak harus ditandai dengan terjadinya mujizat. Ya, sebab keselamatan berita Injil itu lebih penting daripada mujizat. Ya, jangan kita terus-menerus mengejar mujizat. Ya, lihat khotbah kita waktu khotbah dari Pak Ketua kita pada saat kita ada fellowship di Kalimalang sana, ya. Di tempat makan itu, ya. Nah, mujizat itu penting, tapi bukan itu yang hendak kita kejar. Mujizat tidak menyelamatkan, bahasa roh tidak menyelamatkan, kesaksian heboh yang tidak menyelamatkan, khotbah besar tidak menyelamatkan. Tetapi iman percaya kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Iman percaya kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Jangan sampai kita hanya memigurkan orang-orang tertentu menjadi figur. Bukannya Tuhan menjadi figur, tapi hamba Tuhan manusia menjadi figur. Tidak. Ya, pelayanan yang memuliakan Tuhan adalah pelayanan yang menempatkan Kristus sebagai figur utama dan memperhatikan umat Allah yang dilayani. Terima kasih. Ini yang perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mohon maaf kalau sampaikan panjang, maka saya katakan tadi ini harus saya sampaikan 3 kali. Saya sampaikan dalam waktu 1 kali. Mungkin tadi hampir 2 jam. Hampir. Belum 2 jam. Makasih. Tuhan berkati kiranya ini bermanfaat buat kita semua untuk mendasari panggilan kita. Ya. Oke. Barangkali ada yang mau disaringkan, ditanyakan, waktu kita 5 menit. Ya, sebelum ini jam 9 kurang 10 menit. Ya, kurang 10 menit. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, saya sudah selesai. Giliran Bapak Ibu sekarang yang bicara. Ini bukan seminar. Ya, bukan. Tapi ini adalah pembinaan melengkapi kita.
ya, hamba Tuhan. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira terberkati dengan materi hari ini mau disampaikan? Sangat, Sangat. Pak. Sangat. Sangat ya. Ya, sangat. Ya, saya sendiri sangat diberkati dengan apa yang disampaikan. Kalau ada rekaman seperti ini, nanti dia buat lagi di YouTube misalnya, saya dengar berulang-ulang. Senang saya mendengarnya lagi. Khotbah sendiri, jangan sampai kita nggak senang mendengarkan ajaran kita, khotbah kita sendiri. Jangan, dengar lagi, ulang lagi. Ya, sedang saya ulang-ulang. Orang kadang-kadang malu mendengar khotbahnya sendiri atau ajaran sendiri. Nah, kalau saya lebih senang mendengar, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya pikir cukup sampai di sini. Jika ada yang mau ditambahkan oleh Pak Kim, mungkin sebagai persiapan untuk pelantikan nanti jadinya tanggal 7 ya, betul ya? Itu ya, tanggal 7 ya. Ya 7 teknisnya tentu yang ngatur adalah klasis. Yang saya tahu dengan kalau di Bekasi, Ibu Sarah dengan Ibu Weni, pendeta muda dan evangelis, di ibadah ya, di ibadah hari Minggu pagi. Kalau di Bethlehem, ya Bethlehem, jemaat di Bethlehem itu bagaimana? Apa saya belum mendapat kabar apa pengaturan dari klasis dan juga dengan yang silakan Pak Gi mungkin silakan Pak ya menyampaikan hal itu.